Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal seminar perpajakan saya dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak, Jakarta Cakung 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang penelitian ini, pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pendapatan suatu negara, di mana pajak itu sendiri merupakan sumber utama penerimaan kas negara. Pajak negara dapat meningkatkan pembangunan di setiap sektor pemerintahan serta dapat mensejahterakan rakyat. Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, maka Direktorat Jenderal Pajak atau DJP selalu berusaha melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Selanjutnya, menurut titik 2016, semakin berkembangnya zaman, Direktorat Jenderal Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah saat ini mulai mengembangkan sistem online dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakannya. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan ini, menyebabkan banyak tugas yang biasa dilakukan oleh manusia dapat digantikan oleh sistem maupun mesin. Akan tetapi, sistem perpajakan yang berbasis teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dalam menghemat waktu, akurat, dan paperless. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepatuhan dan kepercayaan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak akan administrasi perpajakan. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian ini. Yang pertama, apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang kedua, apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Dan yang ketiga, apakah pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dan membantu mengatasi, memecahkan, dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Dan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat sebagai landasan atau acuan untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam. Yang kedua, bagi kantor pelayanan pajak, manfaat dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan para aparatur pajak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Yang ketiga, bagi wajib pajak, manfaat dari pelayanan ini untuk membuka wacana berpikir wajib pajak akan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Grand teori penelitian ini menggunakan teori of planned behavior atau teori perilaku berencana. Teori ini diperkenalkan oleh Etzen pada tahun 1991. Teori ini digunakan untuk mengkaji perilaku individu sebagai wajib yang dipengaruhi oleh niat. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor. Di sini, menurut titik 2016 yaitu yang pertama, behavioral belief merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Yang kedua, normative belief, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
Yang ketiga ada control belief, adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan, dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut, atau perceived behavior control. Selanjutnya, theory of planned behavior atau teori perilaku berencana dapat menjelaskan mengenai needs seorang wajib pajak orang pribadi atau badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun melaporkan pajak mereka. Dengan adanya modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakan, wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan ke kantor kas negara dapat digunakan secara maksimal guna mencapai kemakmuran rakyat secara merata. Selanjutnya, penelitian terdahulu dari penelitian saya saat ini bisa kita lihat di sini. Saya menggunakan 6 jurnal referensi penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penelitian saya saat ini. Selanjutnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini ada variabel independen atau variabel X, yang mana variabel X1 modernisasi sistem administrasi perpajakan, X2 sanksi perpajakan, dan X3 yaitu pelayanan fiskus. Kemudian variabel dependent atau variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, modernisasi sistem administrasi perpajakan atau X1. Menurut Aditya 2015, sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. H1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, sanksi perpajakan atau X2. Menurut Widya 2015, ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak dapat dihukum dengan sanksi administrasi saja atau sanksi pidana saja, maupun kombinasi keduanya. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang akan diterima oleh wajib pajak jika tidak dapat mematuhi norma perpajakan yang berlaku. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. H2. Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, pelayanan fiskus atau X3. Menurut Putu 2015, pelayanan adalah cara seseorang dalam membantu seseorang mengurus segala keperluan yang dibutuhkan orang tersebut. Sedangkan fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, dapat disimpulkan atau didefinisikan pelayanan fiskus sebagai hal-hal yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membantu wajib pajak mengurus segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. H3. Pelayanan fiskus berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi dalam penelitian ini, jenis penelitian dan sumber penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian kuesioner. Selanjutnya, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung 2. Selanjutnya, sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Dengan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung 2. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner.
Selanjutnya, metode analisis data. Penelitian ini menggunakan analisa statistik deskriptif. Analisa statistik dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang digunakan, atau gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya, uji kualitas data. Dalam penelitian ini menggunakan yang pertama, uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kedua, uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan penggangguan pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Yang ketiga, korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Keempat, koefisien determinasi digunakan untuk mencari kontribusi variabel antara modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan terakhir, yang kelima, analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara independen dan dependen. Baik, cukup sekian penjelasan tentang proposal seminar perpajakan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.